Oke Bu, silakan Bu. Ya, Silakan. oke, baik, Silakan. baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatian untuk semuanya. Baik, kita akan memulai webinar pada siang ini. Perkenalkan kembali kami berdua, saya Nurhani Mukhtar dan rekan saya Pak Giawan Lusa sebagai moderator akan memandu acara webinar ini sampai selesai. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Haji Ida Fauzia MSI, yang terhormat Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan ketiga, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Iswandi Hari SH MSI. Kami juga ucapkan selamat datang kepada para narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Haji Erman Suparno MBA MSI, Bapak Dr. Gasmahadi STMM, Bapak Ilyas Lubis dan Bapak Dr. Andes Hari Wijaya, serta seluruh pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Binmasnaker dan K3. Serta tak lupa kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu para peserta sekalian dalam acara webinar eksklusif batch ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ibu Menteri karena merupakan suatu kebanggaan yang tidak terhingga atas kehadiran Ibu di acara ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber atas kesempatannya, serta kehadiran Bapak Ibu para peserta yang begitu antusias mengikuti kegiatan ini. Semoga upaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama FKNK Nasional dengan Direktorat Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Ditjen Binwasnaker dan K3, dengan mengusung tema Dinamika Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan Era New Normal Pasca Pandemi COVID-19. Tentu tema ini menjadi tema yang sangat menarik, karena saat ini kita semua sudah memasuki new normal. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak kepada kesehatan, ekonomi, dan sosial, tetapi terhadap aspek ketenagakerjaan juga kena imbasnya. Tentu juga dari sisi pengawasan ketenagakerjaan menyangkut kepatuhan dan penegakan hukum. Kita ketahui bersama bahwa realita yang harus dihadapi saat pandemi COVID-19 ini adalah traumatiknya pejabat mengambil keputusan terhadap tuntutan pidana. Juga termasuk penegakan hukum ketenagakerjaan yang bagaikan buah simalakam. Untuk itu, di dalam webinar ini akan dibahas bagaimana strategi menghadapi dinamika kepatuhan, penerapan norma ketenagakerjaan, dan bagaimana penegakan hukum ketenagakerjaan terhadap dinamika kepatuhan yang terjadi saat COVID-19. Semua ini akan dibahas oleh 4 orang narasumber kita yang kompeten di bidangnya, yang telah berada di tengah-tengah kita semua. Sebelum kita memasuki acara pemaparan oleh narasumber, kita akan mendengarkan terlebih dahulu arahan dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Ida Fauzia MSI, dengan topik Strategi Penerapan Norma Ketenagakerjaan New Normal Pasca Pandemi COVID-19, sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Baik, kepada Ibu Menteri, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2005-2009, Bapak Dr. Erman Suparno. Sehat ya Pak? Alhamdulillah bisa ketemu meskipun secara virtual. Yang saya hormati Direktur Kepesertaan BP Jam Sostek, Pak Ilyas Lubis. Saya juga didampingi oleh PLT Dirjen Binwasnaker dan K3. Pak Isandi didampingi sama staf sus Bu Hindun
hormati Ketua KNK dan seluruh jajarannya, yang saya hormati para peserta BUMN dari Serikat Pekerja, dari KNK dan HRD perusahaan, dari Balai K3, teman-teman pengacara, para praktisi yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semua saja yang saya hormati, saya banggakan. Puji syukur, marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridhonya pada siang hari ini kita bisa era new normal pasca COVID-19 yang saya apresiasi diselenggarakan oleh teman-teman Forum Kader Norma Ketenagakerjaan Nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, ketenagakerjaan adalah salah satu sektor yang sangat terpukul dampak pandemi COVID-19. Mulai dari kita dipaksa, ini hilang? Ada? Maaf. Mulai dari kita dipaksa merubah pola kerja, terhambatnya mobilitas, penurunan produksi, hingga penutupan sejumlah bidang usaha yang menimbulkan gelombang merumahkan pekerja dan pemutusan hubungan kerja. Sungguh sebuah kondisi yang sangat tidak kita inginkan. Semua kita tidak menginginkan. Kita tidak boleh berkecil hati karena kita tidak sendiri. Ada lebih 215 negara di dunia yang mengalami hal yang sama. Saudara sekalian yang saya hormati, wabah belum enyah, belum pergi, tapi sektor ketenagakerjaan tidak boleh menyerah. Dunia usaha harus tetap berjalan, namun para pekerja harus diberi aman COVID-19. Disinilah pentingnya peran pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja. Setidaknya ada 6 hal yang penting yang menjadi kunci keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja. Yang pertama, pencegahan COVID-19 di tempat kerja dalam rangka perlindungan tenaga kerja. Yang kedua, perusahaan harus tetap produktif tetapi tetap aman dan beradaptasi dengan pandemi melalui perencanaan keberlangsungan usaha. Yang ketiga, aman kembali bekerja pasca diberlakukannya WFH dan PSBB dengan tetap melakukan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Yang keempat, perlindungan pekerja dalam pemberian jaminan kecelakaan kerja atau JKK pada kasus COVID-19 akibat kerja. Yang kelima, peningkatan pembinaan pengawasan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19. Dan yang keenam, peningkatan, ini yang penting sekali, peningkatan kolaborasi dengan stakeholder K3 seperti di K3N, Lembaga K3, Universitas, ILO, dan BPJS Ketenagakerjaan. Saya senang pada seminar kali ini hadir semua stakeholder. Mudah-mudahan keinginan kita untuk terus membangun kolaborasi bisa kita wujudkan. Nah, terhadap hal tersebut, pengawasan ketenagakerjaan harus melakukan berbagai upaya guna memastikan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, serta kepatuhan para pelaku usaha dalam menerapkan norma ketenagakerjaan melalui langkah-langkah pencegahan, kemudian pemberian saran, dan deteksi dini, serta penegakan norma-norma ketenagakerjaan.
Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal pengawasan ketenagakerjaan, kita dihadapkan pada sebuah tantangan yang saya kira ini tantangan yang sangat klasik, yakni jumlah pengawas ketenagakerjaan yang belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang menjadi objek pengawasan. Jumlah perusahaan berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan yang mencapai 252.888 perusahaan ini yang terlapor di Sisnaker. Di luar itu tentu masih banyak sekali yang belum melaporkan ketenagakerjaannya. Kemudian tenaga kerja yang terserap ada 13.138.048 orang. Kalau berdasarkan Permenaker nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan dan dilengkapi dengan Permenaker nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketenagakerjaan nomor 33 tahun 2016, orang pengawas ketenagakerjaan wajib memeriksa paling sedikit 5 perusahaan sebulan atau 60 perusahaan dalam 1 tahun. Bisa dihitung dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini yang hanya 1.574 orang, pengawas hanya mampu mengawasi 103.680.000 perusahaan. Atau kalau di persentase itu hanya bisa melakukan pengawasan 40,9% dari jumlah perusahaan yang ada. Kalau dilihat dari sisi komposisi, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan spesialis bidang K3 itu hanya ada 22% dari jumlah keseluruhan pengawas yang harus mengawasi objek pengawasan K3 sebanyak 428.052 objek. Objek pengujian itu baik berupa peralatan maupun sarana K3, paling sedikit 8 objek setiap bulan, atau kalau dihitung per tahunnya ada 96 objek. Selama ini pengawas spesialis hanya mampu menguji 34.368 objek K3 setiap tahunnya. Kalau di persentase kira-kira 8% dari total keseluruhan objek K3. Saya kira Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat memang belum ideal rasio pengawasan tersebut yang membuat pelaksanaan pengawasan di perusahaan kurang optimal, sehingga kita dapati ketenagakerjaan yang bersifat normatif masih banyak terjadi. Termasuk diantaranya adalah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk memenuhi kekurangan tenaga pengawas, penambahan jumlah pengawas memang mutlak diperlakukan. Namun hal lain yang harus dilakukan dalam kerja-kerja pengawasan adalah dengan memanfaatkan piranti teknologi informasi. Inovasi pengawasan dengan menggunakan IT bisa menjadi solusi meringankan kerja pengawasan agar bisa lebih optimal, serta lebih memudahkan partisipasi publik dalam pengawasan norma kerja. Jadi keterbatasan ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan pengawasan secara optimal. Kita, apalagi kita yang sekarang dipaksa dengan adanya COVID-19 ini, dipaksa untuk menyesuaikan dengan penggunaan IT. Dan yang kedua tadi, kita harus meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan norma kerja. Yang lain saya kira
kita harus meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan kader norma ketenagakerjaan. Keberadaan kader norma kerja di perusahaan menjadi mitra yang sangat strategis dalam membantu memastikan ditaatinya norma-norma kerja di perusahaan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan norma kerja tersebut diyakini akan mampu menciptakan situasi kerja yang kondusif, di mana perusahaan tetap produktif dan hak-hak pekerja juga terlindungi. Sebagaimana jumlah pengawas ketenagakerjaan, jumlah kader norma ketenagakerjaan saya kira juga harus ditambah hingga mencapai jumlah ideal. Optimalisasi peran kader ketenagakerjaan juga harus memanfaatkan piranti teknologi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah keterbatasan saya kira kita harus melakukan terobosan-terobosan, memanfaatkan teknologi, melakukan kolaborasi, bekerja sama dengan baik dengan seluruh stakeholder. Forum ini menjadi sangat mendukung upaya kita untuk membangun semua yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Forum Kader Norma Ketenagakerjaan yang selama ini mendukung upaya-upaya pemerintah dalam mendorong pengawasan ketenagakerjaan. Terima kasih juga kepada teman-teman pekerja atau buruh dan perusahaan serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong terciptanya tempat kerja yang produktif tapi tetap aman dari COVID-19, yang salah satunya dengan pelaksanaan webinar ini. Kami mengharapkan upaya-upaya tersebut tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus disampaikan, disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar eksklusif strategi penerapan norma ketenagakerjaan new normal pasca pandemi COVID-19 ini saya buka dengan resmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, memberikan perlindungan kepada para pekerja, para pengusaha, memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia, memberikan perlindungan kepada bangsa Indonesia, dan kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Tetap produktif, tapi aman COVID-19. Terima kasih. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan Ibu Menteri yang sangat menarik dan sistematis. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa catatan penting yang saya bisa sampaikan terkait arahan Bu Menteri. Yang pertama adalah di dalam masa pandemi COVID-19 ini, peran pengawas ketenagakerjaan harus memastikan bahwa pekerja itu dipastikan aman. Dan yang kedua adalah peningkatan kolaborasi antara stakeholder, diantaranya adalah kader norma ketenagakerjaan, dan digitalisasi pengawasan ketenagakerjaan untuk mengantisipasi kurangnya pengawas ketenagakerjaan. Itulah tadi catatan yang disampaikan atau arahan dari Ibu Menteri. Baik, Ibu Menteri, mohon perkenan apabila ada waktu untuk tetap di tempat, tetapi jika ada kegiatan yang lain dapat meninggalkan webinar ini. Terima kasih. Saya mohon maaf tidak bisa ikut